Halo, saya Rizal Fabiar dari absen 23. Halo semuanya, jadi aku akan menjelasin tentang SKKNI. Teman-teman udah pada tahu belum pengertian dari SKKNI? Jadi SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan dia itu adalah rumus kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Teman-teman udah pada tahu belum nih kegunaan dari SKKNI? Jadi tugas utama adalah untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan penilaian, pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Dan SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Jadi kita akan lanjut tentang apa manfaat dari SKKNI. Manfaat atau kegunaan dari SKKNI itu tuh sebagai acuan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi, sebagai acuan untuk menstruktur perusahaan. Nah, kalian udah tahu kan pengertian dari SKKNI sendiri, dan akuntansi itu juga punya loh SKKNI-nya. Jadi akuntansi itu dibagi menjadi 6 kualifikasi, dan saya akan menjelaskan kualifikasi kedua, yaitu teknisi akuntansi junior atau pemula. Jadi sifat pekerjaan teknisi akuntansi junior dibagi menjadi 3 beserta dengan lingkup aktivitasnya. Yang pertama, sifat pekerjaannya mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan oleh mereka, dan penunjukan kinerja dengan pengawasannya langsung dari atasannya. Lalu yang lingkup aktivitasnya mampu menjadi teknisi akuntansi junior yang profesional dan mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan berskala kecil atau mikro dan entitas tanpa akuntansibilitas publik atau ETA yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi melalui proses pengidentifikasian data dan pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang teknologi informasi, keahlian interpersonal dan komunikasi. Lalu untuk sifat pekerjaan kedua, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Lalu ada lingkup aktivitas yang kedua juga, menguasai prinsip dasar yang relevan serta untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan, entitas, jasa atau dagang berskala mikro dan entitas tanpa akuntansibilitas publik. Lalu untuk yang ketiga, sifat pekerjaannya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Lingkup aktivitasnya mampu melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil pekerjaan di bidang akuntansi yang menjadi tanggung jawab dan dapat mengarahkan orang lain pada sebuah perusahaan, entitas bisnis, jasa, dan atau entitas tanpa akuntansibilitas publik atau ETA. Lalu untuk kualifikasi kedua, teknisi akuntansi junior memiliki daftar unit kompetensinya sendiri yang terdiri atas 7 kode unit. Yang pertama, menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, mereka harus bisa memproses entry jurnal. Yang keempat, mereka harus mampu memproses buku besar. Dan yang kelima, menyusun laporan keuangan. Yang keenam, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, mereka harus bisa mengoperasikan aplikasi komputer atau akuntansi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan kualifikasi ya tentang teknisi akuntansi pratama. 3 sifat pekerjaan dalam teknisi akuntansi pratama. Yang pertama, pekerja melaksanakan serangkaian tugas dengan spesifikasi dalam menerjemahkan informasi dengan menggunakan alat. Yang kedua, memiliki pengetahuan operasional serta
konsep umum yang terkait dengan fakta keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim sesuai dengan ketentuan yang lazim. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaan orang lain. Dan yang selanjutnya ada 3 lingkup aktivitas dalam teknisi akuntansi pratama. Yang pertama, melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan entitas atau jasa dan dagang dengan skala kecil atau menengah dan atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan melakukan proses penganalisan data dan pemilihan metode yang sesuai dengan didukung. Yang kedua, bekerja berdasarkan prinsip dasar yang relevan serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di bidang akuntansi pada entitas biasa ataupun dagang skala kecil atau menengah dan atau tanpa akuntabilitas publik. Dan yang ketiga, dia melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan di bidang akuntansi yang baik yang menjadi tanggung jawabnya maupun tanggung jawab orang lain. Ya, ada 3 daftar unit dan teknisi akuntansi pratama. Yang pertama, mengolah kartu piutang. Yang kedua, mengolah kartu utang. Dan yang terakhir, mengolah kartu persediaan. Dan sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kualifikasi 4 tentang teknisi akuntansi muda. Sifat pekerjaan teknisi akuntansi muda yaitu yang pertama, kerja menyelesaikan pekerjaan berbentuk luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur. Yang kedua, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan yang dapat diberi tanggung jawab atas hasil pekerjaan orang lain. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang lingkup aktivitas kualifikasi 4. Yang pertama, melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada intensitas menengah atau intensitas tanpa akuntabilitas publik atau etap yang sesuai dengan standar prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi melalui proses penganalisisan data dan pemilihan metode yang sesuai dengan dukungan dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal, dan komunikasi. Dan kedua, menerapkan prinsip dasar yang relevan untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang akuntansi pada identitas bisnis jasa atau dengan dagang berskala kecil, menengah, dan etap. Ketiga, melakukan pekerjaan evaluasi supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Baik, saya akan melanjutkan tentang kode atau kualifikasi 4 teknisi akuntansi muda daftar unik kompetensi. Itu tuh ada 2. Yang pertama, memproses dokumen dana kas kecil, dan kedua, memproses dokumen dana kas muda. Oke. Saya akan memberikan tips cara meningkatkan profesionalitas kita saat bekerja. Oke, yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri bukan berasal dari kemampuan kita saja dalam bekerja, tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, soft skill, reaksi yang kita berikan, dan bagaimana perasaan orang lain saat bekerja dengan kita. Semakin nyaman orang lain bisa berkomunikasi dengan kita, maka semakin profesional kita bisa disebut oleh orang lain. Lalu yang kedua, kita juga harus senantiasa berlatih, selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat agar kita semakin profesional dalam bekerja. Kita harus selalu banyak-banyak belajar dan tidak berhenti belajar
pada kemampuan yang kita tekuni. Lalu yang kedua, bekerja sesuai dengan profesi yang sudah kita dalami atau kita pilih. Jadi kita itu harus bekerja dengan sepenuh hati kita pada profesi yang telah kita pilih. Karena kita telah memberikan lebih banyak niat atau effort pada pekerjaan yang telah kita buat. Lalu yang ketiga, kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Jadi pekerjaan yang kita tekuni harus kita selesaikan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Sekali lagi seperti poin kedua saya telah tegaskan. Oke, lalu kita juga harus belajar untuk bergaul. Seperti poin pertama, ada begitu banyak seni dalam berbicara. Seperti bagaimana cara membuat kesan pertama yang baik dengan orang lain, bagaimana caranya kita memilih topik dan sebagainya. Lalu kita harus memperhatikan penampilan. Lalu hal ini tampaknya remeh ya, tapi ini sangat penting loh ketika kita mau bekerja nanti. Penampilan yang baik akan menunjukkan kepribadian kita, dan penampilan yang baik dan rapi akan menunjukkan bagaimana caranya kita bekerja. Jika kita niat dalam berpakaian, apalagi saat kita bekerja, pasti lebih niat lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.